بهداية من فضل ربي جمال قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه وجوده تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bapak Ibu as-shaimun as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah yang dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan, maka kebaikan itu bisa menjadi sempurna. Seperti pagi hari ini kita punya niat untuk mengisi puasa kita dengan amalannya sangat mulia, yaitu kajian ilmu, thalathul ilm. Kalau tidak ada nikmat sehat, nikmat ruang, nikmat iman, tidak jadi sempurna. Maka segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kemaha ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kesalahan itu bisa diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen bulan Ramadan ini termasuk kita di dalam orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, syaqiyya man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka, namanya celaka ya, susah gitu ya. Siapapun yang ketemu bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan juga dengan kemaha murahan Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan apa yang dipersembahkan oleh seorang hamba yang duduk berangkat dari rumah mendengarkan kajian dan seterusnya, kalau tidak karena kemampuan Allah tidak diterima, maka kita berharap agar Allah menerima apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan juga tidak kalah pentingnya dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kekurangan aib yang kita tahu, diri kita tahu. Kalau Allah
tampakkan pasti malu. Nah, ini banyak sekali aib yang Allah tutup, maka jangan dibuka. Apalagi buka aib saudara, apalagi di bulan Ramadan, nanti tidak dapat pahala kecuali harus menjaga saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini materinya insyaallah dengan saja, tidak terlalu berat. Mungkin sampai dengan tema bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi diawali dengan akhir surat Al-Ankabut, saya bacakan tadi, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu. Maka apabila mereka menaiki bahkan menaiki kapal di laut, mereka betul-betul berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah selamatkan dengan cara yang ikhlas, betul-betul ikhlas. Dan memang seperti itulah kondisi manusia. Cuman falamma najahum, tatkala mereka Allah selamatkan, tidak musyrikun, mereka menjadi syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saya ambil sebagai landasan bahwasanya kita di dalam hidup ini pasti terjadi banyak masalah, banyak ujian yang terkadang kita ini merasa hidup itu begitu berat, bahkan ada yang seolah tak pernah terlihat titik terang jalan keluar. Kita sudah lelah menemukan apa, mengapa, bagaimana semua ini bisa terjadi. Kadang-kadang itu terjadi. Yang belum nikah belum bertemu, yang nyari kerja belum bertemu kerjanya, yang sakit belum bertemu obatnya, yang sehat sekarang pandemi, ekonomi terasa dan macam-macam. Nah, kita mungkin akan selalu dalam kondisi seperti ini bertahan menjalani dengan perasaan tentunya berbeda-beda. Saya yakin satu ruangan ini macam-macam perasaannya. Atau kita melihat saudara kita, maka kita akan melihat bagaimana mereka susahnya. Mungkin ada yang pasrah, sudah begini ya, kondisinya begini, mau diapa lagi. Mungkin dengan berharap telah ada jalan keluar, tapi belum tahu juga jalan keluarnya seperti apa. Bahkan ada yang lebih parah lagi, mungkin ada yang putus asa. Kita bisa melihat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sudah sampai mungkin pada batas yang tidak bisa akal kita mentoleransi itu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka jangan pernah lupa ketika kondisi seperti itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang di dalam hidup ini yang memberikan banyak masalah, ujian seperti itu.
Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, pasti. Nah, pasti akan diuji. Gak akan seorang yang mengatakan saya beriman kemudian aman-aman saja. Justru ketika orang itu beriman, ujiannya semakin berat. Dan ujian yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Kemudian para syuhada, as-sholihin, orang-orang yang soleh. Kemudian yang lebih rendah lagi dan lebih rendah lagi. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, Allah yang menguji. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kata Allah, dan kami pasti. Artinya kalau pasti itu ya ada lamun amr. Walanabluwannakum, ada nun taukid as-saqilah. Ini kalau dalam bahasa Arab itu kalimat yang diberikan penguat, tidak ada keraguan. Lanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu semuanya. Ya. Juga yang disebutkan dalam ayat ini dengan sedikit ketakutan, sedikit minal khaufi, bukan walanabluwannakum al khaufa, tidak minal khaufi, artinya itu sedikit ketakutan. Ya, ya seperti yang kita alami sekarang sudah setahun lebih. Ya. Kita harus pakai masker terasa terus, ya, menjaga jarak dan seterusnya. Yang sholat juga gitu, yang sakit jangan sholat ke masjid, ya, seperti yang edaran untuk tuntunan panduan bagaimana sholat atau ibadah bulan Ramadan. Artinya hal-hal semacam ini sedikit rasa ketakutan, jadi bukan ketakutan yang hebat, belum. Kata Allah sedikit ketakutan. Nah, kita sudah berusaha bagaimana, ada yang panik, ada yang macam-macam. Maka setiap apa yang diarahkan oleh para ulama kita, maka kita ikuti. Kesemuanya itu adalah nilainya juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Ujungnya itu coba perhatikan, wabasyir. Kalimat wabasyir, dan berilah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana mereka selalu mengatakan inna lillahi. Ya, memang kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sombongkan, nggak usah sombong. Gitu. Kalau sombong itu pasti temannya syaitan. Apa yang kita sombongkan, mau kaya raya, menyombongkan kekayaannya, coba tuh. Kena banjir bandang sedikit habis, ya kan? Kena gempa habis. Ya kita nggak tahu aja kan gitu. Kalau Allah marah dikit, habis. Gitu. Maka kita ini memang kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang seperti ini, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang semacam ini, mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, lalu kemanakah kita akan mengembalikan semua masalah ini? Jelas sekali, ya kita kembalikan kepada Allah. Allah yang mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Tapi memang manusia
Ini diingatkan oleh Allah, kalla innal insana layatgha. Memang manusia itu sekali-kali jangan sampai seperti ini. Apa itu? Sungguh manusia itu benar-benar sering melampaui batas. Nah, jika setiap permasalahan itu segera dikembalikan kepada Allah, maka yang terjadi, hati ini akan menjadi lahir. Hati ini akan menjadi tenang. Karena dia tahu dan iman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'un. Al-Imran 109. Dan baginya atau bagi Allah apapun milik Allah, apapun yang ada di langit dan bumi, dan kepada Allah semua urusan dikembalikan. Nah, orang yang beriman kalau sudah mempunyai iman seperti ini, apa yang akan dilakukan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenang, tidak panik menghadapi semua ujian-ujian tadi. Dengan apa artinya tenang? Bidzikrillah, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat semuanya itu, kita dapat nikmat. Sering gak kita ingat Allah? Karena kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah itu pintu seseorang bisa bersyukur. Kemana harus mengembalikan masalah dalam hidup kita? Maka kita bersama-sama menenangkan pikiran dan hati kita. Sekali lagi jangan panik. Untuk mencari jalan keluarnya jangan panik. Bagaimana agar hati ini tenang dan tidak panik? Kita tinggal mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karena itu mari kita bangkit ya, jemaah sekalian. Kita bangkit dalam menjalani hidup ini, dan jangan sampai pernah kita berputus asa. Dan hidup ini tidak akan semuanya mulus. Ya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin ujiannya berat. Dan kesemuanya itu harus kita yakini dengan siapnya ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan ini yang keutamaan luar biasa, itu bisa semaksimal mungkin walaupun di masa pandemi seperti ini. Saya tutup dengan satu ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Supaya kita juga paham memang Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut mau mengubah keadaan mereka sendiri. Supaya kita tahu bahwasanya Allah memang memberikan kepada kita dua jalan. Wa hadainahu najdain, bukan kemudian Allah membiarkan begitu saja. Nah, Allah memberikan kesempurnaan. Lahum qulubun yafqahuna biha. Kalau dalam surah Al-A'raf itu walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub. Jadi memang nanti neraka jahanam itu diisi oleh manusia dan jin. Tapi ingat, Allah itu memberikan instrumen kepada kita semuanya supaya selamat dan terbebas dari itu. Nah, sampai tadi wahadaina wa najdain, lahum qulubun yafqahuna, semua dibekali hati yang mana hati tersebut bisa memahami. Walau a'yun, kita semuanya punya mata, yubsiruna biha, kita bisa melihat ini sesuatu yang diberikan oleh Allah, ini tidak boleh ya, ini mendatangkan pahala, ini mendatangkan dosa, semuanya sudah diberikan oleh Allah alatnya. Walahum adanun yasma'una biha, dan mereka juga diberikan telinga, semua kita punya telinga bisa mendengar. Artinya instrumen itu ada semuanya. Nah, kalau kita ingin ya
merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, maka ingat Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum yang tidak mau berikhtiar. Akan tapi Allah akan merubah selama manusia itu mau berikhtiar, mereka mau merubah. Ya. Maka sekarang hari keberapa puasa? Hari kelima. Nah, sekarang kita rasakan ini, hari kelima ini lebih baik dari hari keempat kemarin. Nah, kalau kita berusaha untuk senantiasa lebih baik, itu namanya memang syahrul mubarak, nah, diberkahi, bertambah kebaikan. Nah, tentunya ini kita perlu ikhtiar, perlu mengubah diri kita. Kita tidak bisa hanya diam dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu materi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kita semakin termotivasi di tengah ya, ujian-ujian yang Allah berikan berbagai macam ini, tapi kita tetap bisa berkarya, kita bisa mendulang pahala, kita isi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.